Takwa itu tempatnya dalam hati. Jadikan dia pakaian. Hiasi kata-kata kita dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat takwa. Dan itulah yang akan menjadi bekal bagi diri kita. Dan itulah yang dilatihkan kepada kita oleh bulan Ramadan. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ramadan dari PP Persis bidang dakwah juga dengan Persis TV. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mendidik kita, melatih kita untuk meningkatkan derajat keimanan dan keislaman kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah merupakan derajat tertinggi dari keimanan dan keislaman seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada bedanya di sisi Allah, dalam pandangan Allah, antara orang Arab dengan orang asing, dengan orang non-Arab, antara orang kaya dengan orang miskin, antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Maka kalau Ramadan melatih kita, mendidik kita untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ketika kita berbicara tentang ketakwaan ini tentu menjadi pembahasan yang sangat luas. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas secara sistematis dari definisi takwa dan lain sebagainya, tapi saya hanya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini adalah di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut Allah sandingkan kata takwa itu dengan kata lain. Atau kalimat takwa itu dengan kalimat lain. Baik itu diidofatkan, baik itu disebutkan secara berdampingan, atau juga misalkan dinisbahkan dengan nisbah apa saja, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tetapi ini mengisyaratkan makna keluasan dan ketinggian makna takwa tersebut. Dan ketika kita membacanya, memahaminya, kita lebih memahami ketakwaan itu secara lebih universal, ya, secara lebih mendalam. Pertama, kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tempat takwa. Tentang tempat takwa. Jadi kalau kita bertanya di mana tempat takwa tersebut, ya? Apakah tempat takwa itu adalah di lisan? Apakah tempat takwa itu di hati? Apakah tempat takwa itu di badan, gitu ya? Maka kita dapatkan misalkan dalam surat Al-Hujurat ayat ketiga. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang Allah uji mereka, orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Jadi ada kalimat qulub, ada kalimat takwa. Jadi hati dan takwa. Jadi hati mereka oleh Allah diuji. Untuk apa? Untuk ditanamkan dalam hati mereka itu adalah ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ada maghfirah,
ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Kemudian misalkan dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah orang-orang yang mengagungkan syariat Allah, itulah tanda dari ketakwaan hati mereka. Jadi di sini jelas sekali, tempat takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Allah menyebutkan taqwal qulub. Allah menyebutkan qulubahum littaqwa. Kemudian ini juga selaras, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan, misalkan al-muslimu, dalam hadis Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu, wa la yakhdhulu, wa la yahqiruh. Hadisnya cukup panjang. Di akhir Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu letaknya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam hati. Jadi tempat takwa itu adalah di dalam hati. Pertama dan utama, takwa itu bagaimana kita memperkuat keimanan, keyakinan kita di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an, di dalam ayat Quran disandingkan kalimat takwa itu dengan kata lain, yaitu dengan kata libas, yaitu pakaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26-27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Sampai sini saja, ya. Firman Allah dalam ayat ini, hai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu itulah yang lebih baik. Di sini Allah menyebutkan ketakwaan itu dengan pakaian. Artinya apa? Artinya takwa itu adalah sebagai pakaian yang kita pakai. Takwa itu adalah sebagai rida, sebagai selendang yang kita selimutkan di dalam badan kita. Sebagai, kalau saya memakai kemeja misalkan, sebagai kemeja yang kita pakai. Jadi takwa itu adalah merupakan pakaian yang harus kita bawa kemana-mana. Karena manusia tanpa pakaian sama saja dengan binatang. Maka takwa itu harus menjadi pakaian. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan libas di sini? Apa yang dimaksud dengan libasut takwa? Kata Imam Abu Ja'far, para ulama berbeda pendapat tentang apa maksud takwa ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan libasut takwa itu adalah al-iman, keimanan. Jadi keimanan itu jangan sampai ada di dalam hati saja, tetapi keimanan juga harus nampak dalam perbuatan kita, sehingga orang itu melihat kita dari apa? Dari tindak tanduk kita yang menggambarkan orang yang bertakwa. Makanya disebutnya libasut takwa. Jadi percuma orang itu memakai pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, pakaian yang mungkin menggambarkan status sosialnya, harganya mahal, kemudian warnanya bagus, bahannya juga bagus, dipakainya enak. Tetapi dia bertindak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan tuntutan nilai-nilai luhur kemanusiaan, yang itu akan sesuai dengan nilai-nilai luhur keislaman. Maka sesungguhnya orang tersebut telah menghinakan dirinya. Maka pakaian sejati itu adalah takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Silakan kalian berpakaian. Tapi ingat, pakaian yang lebih utama itu apa? Yaitu ketakwaan. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan libasut taqwa itu adalah al-haya, rasa malu. Jadi hiasilah, kemudian bungkuslah diri kita ini dengan apa? Dengan rasa malu. Kenapa? Karena rasa malu itu adalah yang akan mengontrol perbuatan kita, yang akan mengontrol tindak tanduk kita. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, silakan lakukan apa saja. Maka kita biasanya sebelum melakukan sesuatu, ini kira-kira memalukan tidak? Ini kira-kira akan membuat kita di mata orang lain hina atau tidak? Kan seperti itu. Makanya kalau begitu bertentangan, tidak bertentangan. Ada yang mengatakan libasut taqwa itu iman, ada yang mengatakan libasut taqwa itu al-haya, kan al-haya'u minal iman.
Malu itu adalah sebagian dari iman. Bahkan malu itu adalah tanda keimanan. Kalau tidak punya malu sama saja dengan tidak punya iman. La imana liman la haya alahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Nah, ini adalah pakaian ketakwaan. Ya. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga Allah menyebut istilah kalimat at-taqwa. Kalimah at-taqwa. Misalkan di dalam surat Al-Fat ayat 26 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan seperti kesombongannya orang-orang jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat takwa. Apa yang dimaksud dengan kalimat takwa? Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat takwa itu adalah al-ikhlas. Sementara Atha bin Abi Rabah mengatakan yang dimaksud dengan kalimat takwa itu adalah perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak bertentangan. Karena al-ikhlas itu adalah tauhid. Maka la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimah tauhid. Artinya apa? Ini penekanan lebih lanjut. Jadi kalau tadi takwa itu tempatnya di hati, harus menjadi pakaian bagi kita, ya. Dan pakaian kita itu mungkin bukan pakaian fisik, tetapi pakaian akhlak yang menggambarkan ketakwaan. Orang melihat kita dari zahirnya, dari tutur kata kita, dari tindak tanduk kita yang menggambarkan ketakwaan. Maka kalimat takwa itu adalah kalimah thayyibah, ucapan-ucapan baik, ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu menggambarkan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka wa alzamnahum kalimat taqwa. Ketika orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah itu sombong, al-hamiyah, hamiyah itu arti asalnya panas. Gitu ya. Hamiyatal jahiliyah, kesombongan orang-orang jahiliyah. Maka bagaimana Rasul menghadapinya? Menghadapinya itu dengan kalimat taqwa, dengan kalimah ketakwaan, yaitu kalimah-kalimah thayyibah. Tidak tersulut emosi, tidak terpancing dan lain sebagainya, tetapi tetap istiqomah dan tidak mengeluarkan kata-kata selain kata-kata yang baik. Ini adalah gambaran orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang keempat, ketakwaan itu dikaitkan dengan bekal. Ini sangat populer sekali di dalam di kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jadi takwa itu adalah sebagai bekal. Kalau saya boleh menarik kesimpulan tadi, tempat takwa itu di mana? Dalam hati. Tapi dia akan ada indikasinya. Di dalam apa indikasinya itu? Dalam tindak tanduk kita. Dalam perbuatan kita. Dalam ucapan kita. Itu tindak tanduk. Itu merupakan indikasi ketakwaan. Jadi orang takwa itu sebetulnya identifikasinya mungkin agak sulit. Kenapa? Karena dia adanya dalam hati. Sehingga kita tidak bisa mengklaim seseorang bertakwa atau tidak. Tetapi setidaknya ada indikasi. Ada tanda-tanda. Apakah orang itu bertakwa atau tidak. Di mana tanda-tandanya itu? Libasut taqwa. Pakaian ketakwaan. Yaitu bagaimana dia menghiasi dirinya dengan pakaian itu. Bukan hanya libasun yuwari sawatihi warisha. Bukan hanya dengan pakaian yang menutup aurat tubuhnya. Ya, tetapi juga pakaian yang menutup aurat akhlaknya. Pakaian yang menutup aib-aib dirinya. Dengan apa? Dengan tindak tanduk yang baik. Dan dengan apa? Dengan kalimatut taqwa. Yaitu al-ikhlas, la ilaha illallah. Dan juga dengan apa? Dengan al-haya. Al-haya itu adalah rasa malu yang akan mengontrol amalnya. Sehingga kalau ini sudah terjadi, takwa itu akan menjadi bekal dalam diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka kalau kita berbicara tentang takwa di bulan Ramadan, betul,
bahwa takwa bulan Ramadan itu adalah merupakan tujuan dari ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul. Tetapi dalam kehidupan takwa itu bekal. Jadi bekal hidup mah takwa. Betul kata Allah kepada ini, hadis ini kan setujungnya kalau dalam konteksnya ketika itu secara asbabun nuzul adalah tentang haji. Orang-orang Yaman mereka berhaji, tapi tidak bawa bekal. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian tidak bawa bekal? Mereka menjawab, nahnul mutawakkilun, kami adalah orang-orang bertawakal, tidak usah berbekal. Kata Allah, maka Allah menurunkan ayat ini, wa tazawwadu, berbekal. Bekal apa? Bekal materi. Ya, tapi ingat, bekal materi itu penting. Tetapi khairuz zad, yang lebih penting itu adalah bekal ketakwaan. Nah, jadi kalau ini secara asbabun nuzul dalam urusan haji, tetapi sejatinya takwa itu bekal hidup. Dalam haji itu pelajaran hidup, latihan, menghadapi bagaimana ujian dan cobaan hidup. Maka menghadapinya dengan ketakwaan. Kita pun sama, dalam hidup ini, hadapilah dengan bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka tujuan dari ibadah Ramadan itu adalah membentuk diri kita agar menjadi pribadi yang bertakwa, karena takwa itu sejatinya adalah bekal hidup kita sehari-hari yang akan membawa keselamatan kepada kita. Jadi Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan ini untuk memperbaiki bekal kita. Dalam setahun Allah jadikan satu bulan Ramadan agar kita memperbaiki bekal kita, yaitu ketakwaan, dan bisa menghadapi kehidupan selanjutnya setelah Ramadan, karena dengan bekal inilah akan membawa keselamatan bagi kita. Takwa itu tempatnya dalam hati, jadikan dia pakaian, hiasi kata-kata kita dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat takwa, dan itulah yang akan menjadi bekal bagi diri kita, dan itulah yang dilatihkan kepada kita oleh bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, dan mari kita optimalkan bulan Ramadan yang tersisa ini dengan mengoptimalkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, agar ketakwaan tertanam kuat di dalam hati kita, dan nanti menjadi pakaian dalam badan kita, juga pakaian dalam tindak tanduk kita, dan juga menjadi kalimah takwa yang senantiasa keluar dari diri kita, dan itulah sebaik-baik bekal buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda